Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tunjangan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kelompok 10 terdiri dari Bintang Setia Wibawa, Lala Nadila, Maulana Mega Putri Dwi Sukmawati, dan Sagita Dwi Safitri. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian tunjangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Handoko tahun 1994, tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan. Yang kedua, menurut Simer tahun 1997, di samping gaji, kompensasi juga meliputi cakupan tunjangan-tunjangan. Yang ketiga, menurut Dessler tahun 2005, tunjangan karyawan dalam program kesejahteraan karyawan akan menghasilkan nilai yang bermacam-macam. Dan yang keempat, menurut Panggabean tahun 2004, tunjangan adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian tunjangan. Tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Maka manajemen tunjangan pun dapat disimpulkan adalah segala pengaturan, pengelolaan, serta pengkoordinasian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan memberikan balas jasa serta penghargaan berupa materi atau non-materi yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka. Macam-macam tunjangan. Berdasarkan sifatnya, ada dua macam tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lala Nadila. Kepadanya disilakan. Tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan dengan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok yang dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi atau produktivitas tertentu, yaitu berupa tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan makanan, tunjangan lain-lain. Tunjangan tidak tetap ialah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja, yaitu berupa tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran, tunjangan shift, tunjangan perumahan, dan tunjangan kesehatan. Jenis-jenis tunjangan yaitu ada 3. Yang pertama, tunjangan keamanan berupa kompensasi pekerjaan, kompensasi pengangguran, dan uang pesangon. Yang kedua, ada tunjangan pensiun, yaitu ada pensiun dini dan tunjangan pensiun. Dan yang ketiga, jaminan sosial, program pensiun, jaminan hari tua, dan perawatan kesehatan untuk pensiun. Tunjangan kesehatan berupa biaya pengobatan, rawat inap atau jalan, dan program kebugaran. Tunjangan keluarga yaitu tunjangan anak atau istri. Jenis-jenis tunjangan. Yang pertama, waktu tidak bekerja, mencakup hari libur dan liburan, izin pemakaman, waktu istirahat atau makan siang, atau kita sering sebut dengan isoma, istirahat sholat makan. Yang terakhir, izin cuti atau tidak bekerja. Yang kedua, sosial dan rekreasi, mencakup program rekreasi, fasilitas olahraga, kantin, dan pemberian penghargaan. Yang terakhir, yang ketiga, tunjangan finansial atau asuransi lainnya, asuransi jiwa dan cacat tubuh, asuransi hukum, koperasi simpan pinjam, dan bantuan beasiswa pendidikan. Peranan tunjangan. Tunjangan yang dapat diatur secara taktis dapat membantu timbulnya keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemilik. Selain itu, tunjangan yang menarik juga berperan dalam usaha merekrut tenaga yang berprestasi.
Tujuan pemberian tunjangan juga untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi karyawan dan ketergantungan mereka dari risiko keuangan yang berhubungan dengan sakit cacat dan pengangguran. Manfaat tunjangan yang pertama adalah penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang kedua, memperbaiki semangat dan kesetiaan karyawan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan masyarakat. Yang keempat, mengurangi pengaruh organisasi baik yang ada maupun potensial. Yang kelima, mengurangi campur tangan pemerintah dalam organisasi. Berikutnya adalah tunjangan yang efektif. Sebuah sistem tunjangan dikatakan efektif apabila dalam menghadapi suatu masalah, keputusan manajemen sama dengan keputusan pemilik perusahaan. Dalam hal demikian, kepentingan manajemen dan pemilik sama. 7 kriteria tunjangan efektif. Yang pertama adalah mencukupi. Yang dimaksud di sini adalah memenuhi ketentuan minimal pemerintah, serikat kerja, DNA, peringatan manajemen. Yang kedua adalah adil. Setiap orang diberi kompensasi selaras dengan jumlah usaha yang diluncurkan, kemampuan, pelatihan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah imbalan, yang berupa gaji, tunjangan, lainnya. Yang keempat adalah efektivitas dari segi biaya. Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan orang. Dan keenam adalah memotivasi orang untuk bekerja lebih efektif dan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh dapat dimengerti oleh tenaga kerja. Prinsip program tunjangan menurut Shimura tahun 1997. Yang pertama, tunjangan karyawan haruslah memenuhi kebutuhan nyata. Yang kedua, program tunjangan haruslah berbicara fleksibilitas yang memadai demi memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan karyawan. Yang ketiga, tunjangan haruslah dibatasi kepada aktivitas-aktivitas di mana kelompok lebih efisien dibandingkan individu. Yang keempat, jika perusahaan ingin meraih apresiasi dari penyediaan jasa karyawan, perusahaan harus melakukan program komunikasi yang ekstensif dan terencana dengan baik. Selanjutnya adalah prinsip program tunjangan menurut Handoko tahun 1995. Yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja atau time of benefits. Bentuk tunjangan ini antara lain waktu istirahat, makan, ganti pakaian, hari sakit, tidak bekerja, hamil, kecelakaan, wajib militer, sakit yang berkepanjangan, menghadiri upacara pemakaman, hari-hari libur, dan cuti. Yang kedua, perlindungan ekonomis terhadap bahaya dalam bentuk program pelayanan yang paling umum adalah asuransi, misalnya JHT atau jaminan hari tua, pembentukan koperasi simpan pinjam atau kredit, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Yang ketiga adalah pembayaran kompensasi yang diisyaratkan secara ilegal. Dalam rangkaian memenuhi peraturan pemerintah, perusahaan diwajibkan untuk memberikan tunjangan kesehatan, pemberian uang pesangon, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Yang keempat adalah program-program pelayanan karyawan. Program pelayanan ini meliputi program rekreasi dan olahraga, kafetarian, perumahan, toko perusahaan, konsultas keuangan, fasilitas kendaraan atau mobil perusahaan, dan beasiswa pendidikan bagi anak-anak karyawan, serta studi lanjut karyawan. Kesimpulan dari makalah ini adalah, dengan adanya program tunjangan, bagi karyawan diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan para karyawan hingga menimbulkan disiplin yang tinggi, karena dalam disiplin yang tinggi berarti karyawan sadar dan bersedia bekerja dalam kondisi yang baik, bersungguh-sungguh, dan dengan sepenuh hati melaksanakan tugasnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.